li syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, guru karyawan Darul Hikam, alhamdulillah mujahidah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pagi hari ini, kita semua bersama bisa berkumpul bersilaturahmi dalam sebuah majelis ilmu yang insyaallah rutin kita adakan, pembinaan Ruhuddin, yang hari ini kita akan membahas ayat-ayat tentang pendidikan, ayat-ayat Darul Hikam, yaitu tepatnya di Al-Baqarah ayat 138 tentang proses pendidikan. Alhamdulillah, salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, serta kepada seluruh kaum muslimin dan mukminin yang berjalan di atas sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu gimana kabar, sehat? Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah. Oh iya. Bapak Ibu, sadayana, mungkin sekedar menginformasikan ya, seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, sebenarnya hari ini kita dibersamai sama Ustadz Ardiana Rosvi ya. Sudah ada 4 pertemuan seri insyaallah bersama beliau, namun dapat kabar kemarin malam beliau sakit ya, dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Namun alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita Ustadz Lukman ya, insya Allah akan tetap menyampaikan materi tentang proses pendidikan ini, Al-Baqarah ayat 138 seperti itu. Izin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Lukman sudah hadir tengah-tengah. Waalaikumsalam Ustaz Faisal. Alhamdulillah, Main cadangan siap mengisi. Naturalnya sudah bersedia untuk mengisi. Baik, mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita bertilawah bersama seperti pembiasaan di Darul Hikam, di Al-Baqarah ayat 100. Kita baca dari ayat sebelumnya ya, 137 sampai 139 ya, 3 ayat. Silahkan dibuka mushafnya atau bisa melihat di layar kaca ya. Saya share screen. Izin memimpin Bapak Ibu mujahidah, silahkan untuk mengikuti tilawahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amalukum wa nahnu lahu mukhlisun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan tilawah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama pematerian ya pada pagi hari ini. Bapak Ibu silakan dan posisikan diri dalam kondisi yang terbaik. Jika dalam perjalanan atau ada aktivitas pagi yang sedang dikerjakan, silakan untuk disimak dengan seksama. Jika memungkinkan ditulis materinya, silakan untuk ditulis. Kita abadikan ilmu dan hikmah yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, silakan Ustaz Lukman, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin jamaah kuliah subuh ya, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita kembali bertemu, skenarionya atau rencananya dengan Ustadz Ruspi ya, Ustadz Faisal, tapi beliau sakit. Mudah-mudahan kita doakan agar beliau cepat sembuh, dan juga mudah-mudahan Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita bisa tetap melaksanakan kegiatan di subuh Sabtu ini dan tidak kurang satu apapun. Hal yang harus dibahas sebetulnya Kang Faisal, ini adalah ayat yang pasti sudah dihafal. Kalau Bu Erna mah ini pasti hafal ini ayatnya ya. Kalau Bu Ida ini yang on cam pasti hafal. Ini surat Al-Baqarah ayat 138. Kalau di sekolah kan kita suka lihat parenting ya, dan sosialisasi program pendidikan Darul Hikam. Nah, ini pasti sudah dibahas. Apalagi Bu Ida mah udah puluhan kali kayaknya ini menyampaikan ayat ini di depan orang tua siswa. Nah, tapi ada hal yang menarik, Bapak dan Ibu sekalian, makin ke sini tantangan dalam dunia pendidikan itu kan makin heboh ya, makin kemana-mana gitu ya, fenomena-fenomena yang kemudian kita harus bereskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ada tayangan yang kemarin sempat viral di Twitter. Kita coba lihat, dan setelah ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin minta tanggapan ya dari Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira ini fenomena apa begitu ya yang terjadi di Indonesia ini. Nah, izin saya Kang Faisal share screen. Sebentar. Oh, langsung ke sini ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperlihatkan, tampaknya mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu sekalian ada yang pernah melihat video ini. Kita coba lihat ya Bapak Ibu sekalian. Ini iklan TV One ini. Undang-undang tidak ada status laki-laki dan perempuan, harus ada pilihan. Di KTP mau apa ditulis? Di KTP mau apa? Laki-laki. Laki-laki tuh? Di kartu siswa apa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki, terus? Kau mau sekali di perempuan atau laki-laki? Tidak keduanya. Di tengah-tengah, makanya gender netral, Pak. Tidak ada netral, kau gender netral sendiri tuh. Karena saya mengidentifikasi diri seperti itu, Pak. Halo, panitia ambil ini, bawa ke sana. Bawa ke sana, ambil tasmu. Bawa ke sana. Kita tidak terima laki-laki atau perempuan di sini. Salah satunya diterima. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu kemarin cukup heboh ya Bapak Ibu sekalian, di salah satu kampus terbaik di Indonesia ada peristiwa seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas surat Al-Baqarah, apa yang tadi kita lihat ini adalah sebuah fenomena yang muncul akhir-akhir ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu sekalian,
dari video itu apa sebetulnya yang bisa kita ambil pelajarannya Bapak Ibu? Mangga ada yang bisa memberikan pendapatnya, kira-kira dari apa yang dilihat oleh Bapak Ibu sekalian, ada seorang mahasiswa Fakultas Hukum ya di Unhas, itu kemudian mengidentifikasi dirinya itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Itu sebetulnya fenomena apa Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau speak up? Mungkin dari yang on cam terlebih dahulu, dari Bu Ida. Boleh Silakan. minta pendapatnya Bu Ida, kira-kira itu fenomena apa Bu Ida? Silakan Bu Ida. Kenapa Bu Ida? Ada pendapat tidak Bu Ida, kalau saya boleh tanya, ketika Bu Ida melihat video itu apa yang terbersit Bu? Pasti kan ya, kalau kita mau, ketika kita melihat video itu pasti ada yang terbersit dalam benak kita. Nah, kira-kira yang terbersit dalam benak Bu Ida kira-kira apa itu Bu Ida? Oh, nggak bisa ini kayaknya ya, nggak bisa komen ya. Dari Bu Erna, mungkin Bu Erna ada komentar pas ketika melihat video itu? Iya Pak, ini mungkin ya tadi kan mahasiswanya bilang kalau dia mengidentifikasi dirinya tuh tidak laki-laki dan tidak perempuan. Jadi mungkin ada fenomenanya ada kesalahan dalam mengidentifikasi dirinya, padahal jelas-jelas ya dia seorang laki-laki. Ketika ditanya di KTP apa, di KTM apa, kan laki-laki, tapi dia mengidentifikasi dirinya itu ya dia ingin netral gitu. Kemudian ya mungkin fenomena krisis identitas sama yang LGBT juga mungkin ya Pak ya. Jadi sudah semakin marak. Jadi dia merasa ya saya bebas gitu. Saya bebas ingin mengidentifikasi seperti apa. Gitu mungkin Pak kalau yang bisa saya kasih pendapat. Mohon. Oke, baik. Hatur nuhun Bu Erna. Jadi tadi Bu Erna menyampaikan bahwa ada proses yang tidak dia pahami mungkin ya ketika dia melakukan proses identifikasi terhadap dirinya. Oke, ada yang lain mungkin Bapak Ibu sekalian, ada yang berkomentar? Ada Patriono di sini ya. Patriono biasanya komentarnya banyak nih biasanya. Sebagai guru sejarah. Bapak Triono ada komentar? Belum Pak Lukman, tadi fenomena belum sempat, apa? belum sempat lihat filmnya tadi. Patri, kenapa? Belum lihat sempat filmnya tadi Pak Lukman. Oh, film yang itu Pak Triono, pengakuan mahasiswa Unhas yang non-biner. Oh. Itu kira-kira dalam pandangan Pak Triono sebagai seorang analis sosial di Indonesia, itu kira-kira apa sebetulnya yang terjadi Pak Triono? Yang sebenarnya terjadi adalah tidak lepas daripada dunia yang hari ini sedang di bawah pengaruh LGBT yang sangat besar. Ini memuncak, pertarungan ini memuncak dalam konteks Piala Dunia ya. Tapi ini puncaknya sebenarnya gelombangnya. Jelas Qatar sebagai nanti calon tuan rumah Piala Dunia 2002 sudah menentang bendera-bendera LGBT. Sedangkan di Eropa itu bendera-bendera LGBT, simbol-simbol LGBT di kaos, di bendera tendangan pojok, dan yang lainnya itu sangat-sangat meriah banget di Eropa itu. Konon katanya Real Madrid menolak gitu, maka dia akan kena sanksi dari Euro. Artinya di Eropa ini sudah menjadi sesuatu yang sangat membudaya, membumi, dan puncaknya adalah sekarang di mana simbol-simbol itu sangat-sangat dibolehkan. Nah, yang kedua, sekarang kita masuk ke ranah spesifik apa disebut dengan asimilasi, akulturasi atau spread of culture, penyebaran budaya lewat medsos yang tanpa tersaring itu. Sehingga akhirnya kita bisa melihat kondisi anak-anak kita hari ini, walau alam, tapi yang pasti pemantauan media sosial anak-anak dari mulai level SD sampai SMA itu kalau bisa dibilang ada blind spot dari orang tua. Saya yakin karena saya pun juga merasakan kondisi itu. Ada titik-titik blind spot yang memang bahkan sudah 2 jam, 3 jam mereka melakukan itu, titik-titik blind spot masih sangat tinggi itu. Nah, artinya apa?
media sosial sangat-sangat berpengaruh ataupun mempengaruhi anak-anak. Dan yang ketiga adalah dulu kita pernah membicarakan konsep ini, kita sempat dapat kita diskusi waktu kita studi banding ke Al-Hikmah itu, bagaimana mendidik anak laki-laki menjadi laki-laki, mendidik anak perempuan menjadi anak perempuan. Ini menjadi sedikit menjadi sedikit kurang begitu tegas disampaikan ataupun tersampaikan baik di sekolahan sebagian besar ya, tidak semuanya, juga orang tua, karena orang tua pun juga sudah sedikit banyaknya mengalami disorientasi pendidikan anak dan yang sebagainya macamnya. Jadi banyak aspek Pak Lukman, kalau saya melihat hari ini seorang anak yang mendeklarasikan dirinya, dan saya sempat kemarin juga bersama teman-teman di Dinamiku ketemu dengan Kesbangpol, mereka banyak menemukan anak-anak di Kota Bandung yang memiliki disorientasi seksual ya, dan hal itu sangat lumrah terjadi di beberapa tempat. Nauzubillah, ini yang memang kondisi dari Kesbangpol di Kota Bandung pun sudah melakukan seperti itu. Oke. Seperti itu Pak Lukman. Ya, itu ada beberapa hal ya, Patri, konsep-konsep tertentu atau variabel-variabel yang mungkin bisa kita garis bawahi ya. Tapi yang paling menarik dari apa yang disampaikan oleh Patriono itu tadi terkait dengan blank spot ya, Patri. Ya, kondisi LGBT memang sekarang tampaknya isunya itu sudah mulai berkembang ya, membesar kayak bola salju, terus-terusan menggelinding. Bahkan yang paling mungkin bukan menyakitkan ya, tiba-tiba ada di Eropa itu masjid yang mendukung LGBT ya, karena lahir dari gerakan Islam liberal begitu. Nah, jadi LGBT memang itu satu kajian tertentu begitu ya terkait dengan apa yang terjadi dalam isu-isu tersebut. Tapi yang paling menarik bila kita hubungkan dengan dunia pendidikan adalah tadi blind spot ya, Patri ya. Jadi mungkin ada titik di mana proses pendidikan di kita itu ada yang tidak tersosialisasikan dengan baik mungkin ke anak-anak ya, Patri. Ya, mohon. Betul. Isu ini kalau saya di ranah keilmuan kurikulum itu dalam sebuah buku mengatakan bahwa ilmu itu minimal 10 tahun sudah harus berubah struktur keilmuannya, struktur materi-materi keilmuannya. Di sosial disebutkan 4 tahun itu harus mulai dikaji ulang karena perubahan-perubahan sosial itu begitu cepat dan begitu tinggi. Artinya kalau kita terlambat merubah materi-materi dalam kurikulum, ya kan, karena kurikulum satu bagiannya adalah materi gitu, artinya kita tidak bisa merekonstruksi kondisi sosial yang sangat cepat berubah ini. Nah, ini yang ya bisa dibilang bagian daripada bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang lebih cepat di dalam materi-materi di sekolahan. Gitu Pak Lukman. Nah, artinya berarti Pak Trima pendukung kurikulum merdeka ya, perubahan ke sana ya, karena harus berubah setelah 10 tahun. Oke, baik Pak Tri, terima kasih. Ini idenya luar biasa ya, bisa kita jadikan inspirasi untuk kita berpikir terkait dengan kira-kira kedepannya seperti apa. Nah, terakhir mungkin saya ingin komentar juga dari Bu Titik. Bu Titik. Ya Pak. Komentar Bu Titik terkait dengan fenomena mahasiswa Unhas yang mengaku non-biner itu tidak ngaku laki-laki ataupun perempuan, kira-kira bagaimana menurut ekonom kita nih? Apa ya Pak, mungkin itu banyak faktor ya Pak ya, salah satunya mungkin kesalahan pola asuh juga gitu. Jadi kalau masalah ini kan kayaknya udah kayak gunung es sebenarnya gitu ya di Indonesia itu, dan kalau kita perhatikan mungkin kita di sekitar kita juga ada gitu, maksudnya anak-anak yang dia teh laki-laki tapi lebih kemayu gitu, atau misalkan perempuan tapi lebih tomboy kayak gitu. Nah, biasanya itu tuh banyak pengaruh gitu dari kecilnya, apakah ada kesalahan pola asuh atau lingkungan sosialnya gitu yang membentuk anak itu seperti itu. Karena secara fitrahnya kan memang anak-anak itu bisa tumbuh dan berkembang itu kalau misalkan lahir dalam kondisi keluarga yang utuh secara lahir batin gitu, maksudnya si ayah ibunya tuh memang benar-benar ada mendampingi. Kalaupun misalnya salah satunya nggak ada, udah meninggal atau misalkan orang tuanya divorce, kan tetap pola asuh itu harus tetap dijalankan dengan baik gitu, entah itu sama kakek neneknya atau misalkan sama paman bibinya gitu. Dan
yang bisa menguatkan sih memang sebenarnya akidah ya, agama gitu, penanaman agama, karena kan nilai-nilai Islam itu dibentuknya sejak ini gitu, sejak mereka lahir sebenarnya gitu. Jadi mungkin kalau secara psikologis mah ada perkembangan diri yang itu tuh kayaknya ada yang lost gitu, Pak. Jadi bisa jadi dari keluarga, pola asuh, atau mungkin dari lingkungan pertemanan gitu. Karena pertemanannya nggak sehat kayak gitu. Mungkin seperti itu, Pak Lukman. Oke, jadi ada dua hal ya, Bu Titik, kalau yang disampaikan oleh Bu Titik. Yang pertama terkait dengan pola asuh. Yang kedua, lagi-lagi balik lagi, pola apapun yang terjadi itu memang kembali kepada akidah. Karena kalau saya lihat beberapa ustadz membahas terkait dengan hal ini, memang ada anak-anak yang cenderung nalurinya itu ke seperti itu begitu. Tapi dengan akidah yang kuat itu menutup potensi itu begitu ya. Nah, Bu Titik, ini satu pertanyaan menarik karena Bu Titik kan setiap hari ketemu dengan anak-anak di sekolah ya. Kira-kira Bu Titik, kan itu yang tadi diungkapkan oleh Bu Titik itu kebanyakan unsur pendidikan non formal. Bagaimana keluarga, lingkungan. Kalau peran yang bisa diambil oleh sekolah sendiri, Bu Titik, itu kira-kira seperti apa, Bu? Kalau di sekolah sih apalagi sebenarnya bisa ya Pak, maksudnya karena waktu zaman, maksudnya gini, dari dulu zaman PPL atau misalkan udah di DH agak lama gitu, suka ada gitu yang misalkan ini teh anak laki-laki ya, tapi kok gaulnya sama perempuan terus gitu. Apakah dia tidak nyaman dengan teman laki-laki sesama lelakinya atau gimana gitu. Tapi itu teh bukan sering ya, suka ada gitu di sekolah, mau di DH pernah ada, di luar DH juga waktu saya PPL ada yang seperti itu gitu. Jadi mungkin karena kita mah basic-nya Islam, mungkin lebih penanamannya lebih kuat gitu Pak. Jadi kalau misalkan terlihat misalkan ada laki-laki yang seperti itu, ya mungkin kita ingatkan lagi, atau misalkan kita bikin pola supaya si anak laki-laki itu bisa nyaman gitu bergaul dengan sesama lelakinya, perempuan dengan perempuan gitu. Jadi nggak cross. Kan kadang suka gitu ya, ada laki-laki yang saya mah kayaknya lebih nyaman kalau jalan sama teman-teman perempuannya gitu dibanding sama teman laki-lakinya. Kayak gitu. Ngerumpinya lebih enjoy gitu ya. Iya, tapi kan itu teh asa kurang gimana gitu ya. Kayaknya memang perlu digali lagi sih, ini si anak teh kenapa gitu kan. Maksudnya biasanya laki-laki kan mainnya sama laki-laki ya, ini mah kok barengannya ke kantin sama anak perempuan, ke ini sama anak perempuan kayak gitu. Kayak gitu mungkin, Pak. Jadi ada kesempatan ya Bu Titik untuk sekolah itu bisa mengubah ya, karena secara sosiologis sekolah itu bisa dibuat lingkungannya lebih maksimal begitu ya. Kalau misalkan tadi anak kata Bu Titik disampaikan, oh bukan yang tidak mungkin tadi ada pola asuh yang tidak pas ketika di keluarga, atau misalkan ketika dia keluar dari rumah di lingkungannya dia menemukan kondisi sosial yang tidak pas, maka sekolah itu bisa beresin gitu ya ketidaktepatan itu begitu ya. Oke, baik Bu Titik. Terakhir sekali nih ada Misita di sini dari primary. Misita, halo, assalamualaikum. Aduh, nyesel on kayak ini Misita. Misita boleh komentar tidak Miss tentang kondisi ini? Allah, ya Pak. Ya boleh, menyesal Pak. Silakan Miss. Ya, apa ya? Mungkin berbagi dari yang pernah saya baca Pak, dari ada buku judulnya itu Tarbiyatul Abna, buku terjemahan dari Syekh Mustafa Al-Adawi. Melihat dari fenomena Abna, pendidikan anak. Ya, boleh silakan Miss. Ya, sepertinya fenomena yang tadi ditunjukkan oleh Pak Lukman itu, ya secara tidak langsung itu merupakan fenomena buah dari pendidikan kita. Karena pendidikan itu kan tidak hanya sekedar di sekolah ya Pak ya. Kalau yang pernah saya baca itu, justru pendidikan yang paling utama itu di rumah, karena pengaruhnya bisa sampai 80%. Sedangkan kalau lembaga pendidikan, sebagus-bagusnya lembaga pendidikan kan hanya bisa memberikan kontribusi 20% kepada kehidupan si anak, seperti itu. Ya, bisa jadi karena buah pendidikan ini kan yang utamanya itu dari orang tua, maka ketika orang tua itu tanda kutip tidak memahami bagaimana harus mendidik seorang anak, ya otomatis mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya, akan banyak yang lost, seperti mulai menanamkan keimanan kepada anak sejak dini, atau mungkin kalau Islam sendiri kan mengajarkan dari hal yang kecil terkait bagaimana memilih teman, bagaimana memilih lingkungan yang baik,
kapan kita harus mengajarkan sholat itu sendiri, misalnya ketika umur 7 atau 8 tahun dan sebagainya. Jadi intinya yaitu hasil dari pendidikan kita saat ini. Betul. Karena tidak mungkin kita menyalahkan si anak ya Pak, karena anak itu kan fitrahnya ya untuk diarahkan. Betul, ya. Allah alam. Oke, baik. Syukron Miss Sita nih sudah memberikan pencerahan juga buat kita. Jadi ya ini buah dari apa yang sudah dilakukan oleh kita sebagai orang tua begitu ya. Karena pada dasarnya pendidikan yang pertama dan utama itu memang adalah keluarga begitu ya. Jadi sekolah itu tadi seperti yang disampaikan oleh Miss Sita hanya memberikan kontribusi sekitar 20%. Begitu ya. Nah, yang menarik Miss Sita karena kita adalah insan pendidikan di mana kita lebih fokusnya adalah ke pendidikan formal. Kalau untuk pendidikan keluarga pasti ya kita masing-masing adalah bagian daripada keluarga kita di rumah. Kita juga bagian daripada lingkungan ya, di mana lingkungan juga Bapak Ibu sekalian ya makin kesini makin mengkhawatirkan juga ya. Kemarin ada laporan ratusan mahasiswa di Bandung itu terkena HIV. Begitu ya, lingkungan sendiri sekarang itu banyak hal-hal yang mencengangkan kita gitu ya. Memang bukan hal yang tidak mungkin, dulu juga sebetulnya terjadi, tapi hari ini bedanya adalah viralisasinya ini yang kemudian mempercepat shock kita begitu ya. Tiba-tiba ada berita ini, tiba-tiba ada berita itu begitu ya. Yang tanpa henti tampaknya begitu ya terkait dengan fenomena ini. Nah, jelas Bapak dan Ibu sekalian, kita sebagai guru butuh bahkan harus aware dengan kondisi ini karena memang ya kita harus mendidik anak-anak kita di sekolah begitu ya. Nah, terakhir nih Bapak Ibu sekalian sebelum kita bahas ada Bu Siti dari TK2. Bu Siti boleh komen pendapatnya seperti apa Bu Siti terkait dengan fenomena tadi? Tampaknya Bu Siti yang paling lama on cam di sini Pak Faisal ya. Bu Siti boleh komentar tentang apa yang tadi di video, mangga Bu Siti. Baik, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilihat dari tadi memang betul ya, pengaruh paling besar itu pendidikan dari rumah. Seperti yang telah ada ini di TK2 Darul Hikmat, anak yang pola asuhnya yang dididik sama seorang nenek gitu ya. Kalau nenek itu mungkin kalau dia lagi bermain segala dibolehkan, biarpun itu seorang laki-laki, dia mainan anak perempuan itu dibolehkan. Sedangkan kan orang tuanya sibuk dengan bekerja, akhirnya pola asuh dari seorang nenek itu biarpun dia main boneka atau pakaian-pakaian perempuan itu selalu dibolehkan gitu. Jadi intinya pola asuh dari rumah juga yang paling besar. Gitu mungkin Pak Ustadz. Ya, terima kasih Bu Siti. Bu Siti tadi memperkuat pendapat dari Miss Sita ya terkait dengan bagaimana pola asuh itu sebetulnya memberikan kontribusi yang cukup besar untuk bisa membentuk anak-anak. Betul juga tadi seperti yang dikatakan Miss Sita, kadang-kadang kita nggak bisa menyalahkan anaknya ya, walaupun anak yang tadi itu sudah jadi mahasiswa begitu ya, sudah balik dan sudah ditaklif gitu oleh Allah. Tapi memang ini adalah evaluasi buat kita. Nah, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, fenomenanya bukan tentang fenomena LGBT itu sendiri begitu ya. Saya ingin mengangkat sebetulnya di awal diskusi kita pada subuh kali ini bahwa tantangan dalam dunia pendidikan itu luar biasa banyak hari ini Bapak Ibu sekalian ya. Tadi mungkin kalau kita melihat dari aspek perilaku ya tadi yang seperti tampak kita lihat ya, contohnya seperti mahasiswa yang tadi. Dan fenomena yang sama itu banyak Bapak Ibu sekalian kalau di media sosial begitu ya. Sekarang tuh yang saya lihat orang-orang tuh sudah mulai agak terbuka ya dengan bahwa dirinya mengidentifikasi dirinya seperti apa. Apalagi triggernya banyak seperti tadi di Eropa ya Pak Triono menyampaikan. Dan Bapak Ibu sekalian pekan kemarin Tony Lee itu di Singapura sudah melegalkan LGBT begitu ya. Hubungan sesama jenis itu sudah dilegalkan, sudah tidak dikriminalisasikan begitu di Singapura. Nah, Singapura itu kan Bapak Ibu sekalian lebih dekat ke Singapura kita daripada ke Papua kan. Gitu. Jadi pasti pengaruh ini akan terus membesar
Dan ternyata bukan hanya isu tentang LGBT, isu tentang sekularisme, Bapak Ibu sekalian. Semalam Pak Sodik menyampaikan sekarang RUU tentang Sisdiknas ini sedang disebar, Bapak Ibu sekalian. Masyarakat sedang diminta pendapatnya. Nah, itu kalau ada waktu Bapak Ibu sekalian, mangga ada linknya sebetulnya untuk masukan masyarakat terkait dengan RUU Sisdiknas. Dan Bapak Ibu sekalian, jika RUU Sisdiknas ini disahkan akhir-akhir ini, maka kita akan melihat rancangan undang-undang tersebut itu mah sudah sekuler saja Bu dunia pendidikan kita, begitu ya. Nah, ini untuk Bapak dan Ibu guru di Darul Hikam yang kita adalah bagian daripada proses pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau ada waktu Bapak Ibu sekalian bisa nanti mengisi ruang-ruang di masyarakat terkait dengan RUU Sisdiknas ini agar tidak mengarah hanya ke hal yang mungkin nanti bisa berlawanan dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi RUU Sisdiknas juga bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan umat Islam gitu ya dalam hal pendidikan. Seperti yang tadi disampaikan, kalau terjadi sekularisasi terus kemudian tidak ada penguatan di keluarga, maka yang akan terjadi seperti yang tadi kita lihat begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ngomong-ngomong tentang bahwa tantangan dalam dunia pendidikan itu sekarang begitu besar, nah maka kita harus bertanya Bapak Ibu sekalian kepada kita di Darul Hikam. Kira-kira kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk bisa ya setidaknya menghalau lah Bapak Ibu sekalian ya. Kalau mematikan mungkin rasanya tidak memungkinkan ya dengan kondisi sekarang. Tapi setidaknya kita mengisi ruang-ruang publik terkait dengan wacana ini agar masyarakat banyak yang tersadarkan begitu. Nah, kalau saya lihat misalkan Bapak Ibu sekalian para netizen yang komentar terkait dengan video itu, alhamdulillah Bu, tampaknya memang yang mendukung ke arah sana itu lebih sedikit begitu daripada orang yang menentangnya, karena sudah waktunya kita, kalau yang fenomena video itu ya, sudah waktunya kita mendukung dosen yang di atas gitu. Dosen yang di atas sudah tepat gitu. Di beberapa medsos saya lihat banyak sekali yang bisa menentang. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, nah ini seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, begitu ya, kebatilan atau kesalahan atau hal-hal yang jelek yang terorganisir itu biasanya akan mengalahkan hal-hal yang baik, tapi itu tidak terorganisir, begitu ya. Dan kita melihat Bapak Ibu sekalian, kebaikan yang diusung oleh kita di negara kita, kebaikan itu tampak tidak terorganisir begitu. Ada yang lucu Bapak Ibu sekalian, kemarin Pak Sodik cerita ada yang demo gitu terkait dengan isu-isu tertentu. Kemana? Ke DPR. DPR-nya lagi reses. Artinya apa? Artinya tidak ada koordinasi Bu. Umat Islam yang ada di DPR dengan orang yang mau demo tidak koordinasi sampai tidak tahu demo itu ketika reses. Ya kalau sedang reses mau didengar sama siapa begitu. Gitu. Nah, hal-hal yang kecil seperti itu memperlihatkan bahwa memang kebaikan yang terorganisir itu tampaknya kalau di kita belum ada. Nah, tinggal Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita di Darul Hikam peran apa yang bisa kita ambil? Kenapa? Karena kalau dalam kaidah usul fikih, kalau kita tidak bisa melakukan semuanya, yang jangan tinggalkan semuanya. Nah, kita sebagai guru, jelas kali ini ada tantangan yang besar dalam dunia pendidikan, dan kita harus sadar, harus aware, harus menyadari dengan penuh bahwa kita sebagai guru bisa melakukan sesuatu, begitu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, pada subuh kali ini ada ayat yang menjadi pondasi Yayasan Darul Hikam dalam menggerakkan proses dunia pendidikan. Pak Kang Faisal, saya izin share lagi ya. Semoga Pak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi yang saya bahas bukan hal yang baru Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin ini tepatnya bisa mengingatkan kita semua bahwa betul ya, peran yang bisa kita ambil itu sebagai seorang guru itu besar sekali Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini ayat Al-Baqarah tadi ayat 138 Bapak Ibu sekalian bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah atau celupan Allah, siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, karena Darul Hikam itu memiliki core value, Islamic value ya, jadi otomatis semua yang ada di dalam Al-Quran itu menjadi fondasi untuk proses pendidikan di Darul Hikam. Ya. Nah, kalau kita mau melihat Bapak Ibu sekalian isi dari ayat ini, maka kita bisa melihat bahwa
Sibghatallah di sini atau celupan Allah ini sebagian ulama mengatakan ya memang artinya ini adalah agama Allah. Jadi betul-betul Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang itu masuk Islam, kemudian mengenal Islam, maka gambarannya Bapak Ibu sekalian seperti Sirah Nabawiyah yang menceritakan tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu Bapak Ibu sekalian sebelum masuk Islam, beliau adalah orang yang paling berani. Ya, kalau melihat profil Umar bin Khattab itu Bapak Ibu sekalian, rasa-rasanya tidak mungkin dia bisa menangis. Dengan jiwanya yang kuat, dengan kulturnya yang keras begitu ya. Orang mau hijrah saja Bapak Ibu sekalian, yang lain masih selundupan gitu ya. Umar mah ketika mau hijrah dia berani mengatakan bahwa dia akan hijrah dengan 3 orang sahabatnya begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Sibghatullah itu kalau dilihat dari Sirah Nabawiyah gambarannya seperti Umar bin Khattab yang sangat pemberani, yang sangat kuat, tapi Bapak Ibu sekalian ketika beliau dicelup dengan Islam, maka dia dalam sholat bisa menangis. Hatinya bisa luluh begitu. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, Sibghatullah itu bisa terlihat dari sosok Abu Bakar. Abu Bakar itu kebalikan dari Umar bin Khattab. Beliau adalah orang yang lemah lembut, sangat perasa. Bahkan ketika Rasulullah ada di Gua Sur, Bapak Ibu sekalian, sedang menghindari dari kejaran orang-orang Quraisy, begitu ya. Abu Bakar ini sebagai sahabat itu luar biasa. Terlihat sangat sangat bukan melankolis sekali ya. Membela Rasulullah itu luar biasa begitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, dan cerita tentang Abu Bakar itu, makanya ketika Abu Bakar mau diangkat sebagai imam ketika Rasulullah sakit, sebagian para sahabat yang lain itu tidak sepakat. Karena Abu Bakar mah setiap sholatnya bisa menangis, karena saking lembutnya hatinya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika Abu Bakar menjadi seorang khalifah, maka Abu Bakar pada saat itu bisa memerangi orang-orang yang tidak membayar pajak. Itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Karakter itu ketika dicelup oleh celupan Allah, maka karakter itu bisa muncul dengan karakter Islam. Begitu ya. Nah, jadi di sini Sibghatullah itu maksudnya adalah celupan Allah atau agama Allah. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Sebetulnya yang pertanyaan ini tidak perlu jawaban ya. Dan adakah yang lebih baik sibgohnya dari Allah? Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian maknanya peniadaan. Artinya tidak ada celupan yang paling baik daripada celupan Allah. Dan tidak ada agama yang paling baik kecuali adalah agama Allah. Makanya kita Bapak Ibu sekalian hari ini ada di sini masih memegang Islam sebagai agama kita karena kita menganggap bahwa ya agama yang paling baik adalah Allah begitu. Semua hal dalam Islam itu diatur begitu ya, sehingga kita bisa punya panduan yang jelas begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, makna yang lain yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memahami bahwa semua hal yang maslahat itu pasti diperintahkan. Begitu ya. Dan tidak ada sesuatu yang madorot kecuali Allah pasti larang. Kenapa Allah melarang berzina? Karena ada madorot di sananya. Kenapa Allah melarang hal-hal yang kita ketahui sebagai hal yang haram? Karena di sana ada kemadorotan. Walaupun sampai hari ini ada beberapa hal dalam hukum yang kita juga tidak tahu ya kenapa harus melakukan itu, begitu ya. Tapi yang pasti kita harus yakin bahwa semua yang maslahat itu pasti diperintahkan oleh Allah. Ya, walaupun memang pada akhirnya harus ada dalil ya untuk mengatakan bahwa ini wajib, haram dan lain sebagainya. Nah, tapi yang pasti semua hal yang maslahat pasti diperintahkan oleh Allah, semua hal yang mudarat pasti dilarang oleh Allah. Kemudian, ini hampir sama Bapak Ibu sekalian ya. Semua yang sifatnya manfaat diperintahkan oleh syariat dan semua yang sifatnya madarat pasti dilarang dalam syariat. Nah, tapi jika maslahat dan madarat itu bertemu, pasti akan ada pikiran yang lain Bapak Ibu sekalian. Jika madaratnya lebih banyak, pasti harus kita tinggalkan. Jika maslahatnya lebih banyak, nah itu yang kemudian harus kita lakukan. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini makna mungkin yang bisa kita ambil dari apa yang terdapat di dalam ayat yang tadi kita baca bersama. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata ayat ini itu sudah dipakai oleh founding fathers Darul Hikam itu dari sejak tahun 75. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini bagan ini pasti sudah mengenal ya Bapak Ibu sekalian. Bagan ini dikenalkan kepada seluruh warga Darul Hikam bahwa
ini proses yang didesain oleh para founding fathers Darul Hikam dalam proses pendidikan di sekolah kita. Memang Bapak Ibu sekalian tadi disampaikan bahwa di sekolah tuh hanya 20%, 80%-nya itu dilakukan di unsur keluarga begitu. Tapi yang pasti adalah tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Ya, seperti cerita-cerita tadi ya dari Bu Siti tadi ada cerita tentang anak-anak yang bermain dengan perempuan atau sebaliknya dari Bu Titik. Pak Bu, kalau cerita tentang kondisi anak-anak kita baik di Darul Hikam maupun di luar, seharian Pak tidak akan selesai. Cerita-cerita masa lalu ya Pak Kang Faisal, pertama kali saya jadi guru, ketemu dengan anak-anak, dia cerita tentang keluarganya, dia cerita tentang pengalaman, wah banyak sekali. Kalau dinovelkan mungkin bisa berseri-seri ya itu. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk menserikan novel itu ya. Cerita-cerita keseharian yang kita bisa saksikan dari anak-anak begitu ya. Banyak sekali hal yang menjadi semacam trigger Bapak Ibu sekalian buat kita untuk bisa melaksanakan proses pendidikan itu sebaik mungkin. Dan Darul Hikam itu mencoba mendesain dunia pendidikan di Darul Hikam sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, maka inilah setting Bapak Ibu sekalian yang dibuat oleh perguruan untuk bagaimana kita memberikan kontribusi tadi. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu sekalian bahwa sasaran pendidikan itu di dalam Al-Quran dikatakan ada, dan ini juga dalam hadis ya, disampaikan ida soluhat soluhal jasadu kulluhu wa ida fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Nah, qalbu di sini Bapak Ibu sekalian, kita memaknai bahwa di sini ada potensi iman. Ya, jelas ada God spot ya di dalam diri anak-anak kita. Kemudian ada potensi nafsu dan ada potensi fikir serta ada potensi fisik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dicoba didesain oleh Darul Hikam, ini mengingatkan kita semuanya terkait dengan yang disebut dengan sibghatullah itu apa dan bagaimana. Begitu ya. Nah, ini sibghatullah ini Bapak Ibu sekalian kita memikirkannya bahwa tentunya semua anak-anak ini Bapak Ibu sekalian itu mereka adalah bibit unggul. Cara pandang kepada anak bahwa ada anak yang pintar dan tidak pintar Bapak Ibu sekalian harus sudah mulai kita tanggalkan. Di kelas Bapak Ibu sekalian sudah kita tidak boleh memeringkatkan anak dan memberikan cap ini anak pintar, ini anak tidak pintar. Bukan saatnya lagi. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian kita harus melihat bahwa semua anak itu adalah bibit unggul di bidangnya masing-masing. Dan ini diperkuat Bapak Ibu sekalian oleh temuannya dari Howard Gardner, Multiple Intelligences, bahwa setiap anak itu kecerdasannya itu bisa ganda. Ada anak yang cerdasnya di aspek fisika, ada anak yang cerdasnya di aspek Al-Quran, di aspek hafalan, di aspek biologi, kealaman, di aspek kesenian, di aspek budaya, begitu ya. Apa namanya, Kang Faisal siapa ya tadi YouTuber berjilbab terkenal teh siapa nih, lupa lagi. Ria Ricis. Ria Ricis. Ria Ricis itu cerita dari Ustadz Oki-nya di SMA nanti ranking itu terakhir wae ternyata. Ya, kalau dua kakaknya itu pintar-pintar dan terlihat ya sekarang juga memiliki peran yang cukup signifikan di masyarakat. Kalau Ria Ricis ketika di sekolahnya itu ranking terakhir wae. Tapi kalau pelajaran kesenian Kang Faisal 100 wae. Pada saat itu orang mikirnya, oh Ria Ricis beda dengan dua kakaknya, Ria Ricis tidak pintar. Tapi apa yang terjadi? Ternyata multiple intelligence itu terbukti bahwa dia punya kecerdasan di aspek tertentu yang kemudian kalau diasah terus itu menjadi potensi sangat besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini Bapak Ibu sekalian jangan ada persepsi anak tidak pintar. Gitu. Tapi anak memiliki kekhasan kepintaran di bidang masing-masing. Memang ada anak yang punya potensi di aspek keseluruhan multiple intelligence itu, walaupun agak jarang begitu ya. Tapi sekali lagi kita harus mengidentifikasi anak itu semuanya sebagai bibit unggul. Kalau saya baca dulu Kang Faisal ini waktunya berapa menit lagi Kang Faisal? Silakan Pak, Pak Lukman. Masih agak panjang ya. Aman. Di dalam quantum learning itu dulu Bapak Ibu sekalian ada sebuah percobaan, di mana percobaan ini Bapak Ibu sekalian data yang diberikan kepada para pengajar itu ditukar. Jadi anak-anak yang dipersepsikan cerdas ditukar dengan anak-anak yang dipersepsikan tidak terlalu cerdas. Ditukar itu Bapak Ibu sekalian, dan itu dirahasiakan. Kemudian akhirnya guru mengajar anak-anak yang tidak terlalu cerdas itu seperti anak-anak cerdas.
gitu ya, dalam persepsi mereka pada saat itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, itu di dalam buku Quantum Learning disampaikan bahwa hasil yang diterima oleh anak ini, di anak-anak yang dianggap persepsinya tidak terlalu cerdas, itu kemampuan akademiknya meningkat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Diawali dari persepsi guru yang positif terhadap anak itu, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan Al-Qur'an di Darul Hikam, yang pertama kita harus melihat anak itu semuanya memiliki bibit unggul, gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengidentifikasi bahwa mereka adalah bibit unggul, maka yang keduanya kita siapkan Bapak Ibu sekalian, ya, kita siapkan tanah yang subur. Ya, tanah yang subur ini di sini bisa diartikan Bapak Ibu sekalian, salah satunya ini ada beberapa tafsiran. Salah satunya adalah kita menyediakan semua media proses pembelajaran yang positif buat mereka. Sekolah menjadi tempat eksplorasi mereka, bisa melihat potensi dirinya dengan tepat. Sekolah tempat mengeksplorasi kemampuan akademik, kemampuan ekstrakurikuler, minat dan bakat, kepedulian sosial, itu semuanya ditumbuh suburkan Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Kalau sekarang ada HOTS, ada project, ada pembelajaran terdiferensiasi, maka semuanya itu kita suburkan menjadi media yang sangat banyak untuk anak-anak bisa belajar. Nah, jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita bertemu dengan anak-anak kita dari jam 7 sampai jam 4, tapi eksplorasi mereka tentang dirinya itu nggak ada sama sekali. Gitu ya. Ketika ke rumah malah semakin lemas, malah semakin tidak bersemangat begitu ya. Nah, Darul Hikam dari mulai PGTK sampai SMA ya, primary dan secondary, itu harus menciptakan tanah yang subur buat mereka. Gitu. Media yang sangat banyak, berikan alternatif yang sangat banyak kepada mereka tentang apa sih dunia ini, bagaimana mereka bisa sukses, begitu ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bibit unggul dan tanah yang subur ini bisa bertemu di dalam satu wahana. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, kalau bibit unggul dari anak-anak bisa bertemu dengan media yang sangat banyak ya, lokus yang sangat positif untuk bisa mereka berkreasi. Ya, itu yang keduanya yang dipandang dari Sibghatullah ini kalau dalam proses pendidikan di Darul Hikam. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini yang terpenting. Ya, ada aspek yang lain, bukan hanya sekedar kita menyiapkan tempat, tapi disiram dengan pendidikan Al-Qur'an. Kalau Aisyah mengatakan hulukul Quran Rasulullah, maka kita juga mengajarkan akhlak dari Al-Qur'an itu dengan konsep-konsep dari Al-Qur'an. Karenanya Bapak Ibu sekalian, Al-Qur'an bukan hanya sekedar hafalan, itu bisa menjadi, bukan bisa ya, sudah ditahbiskan menjadi keunggulan di Darul Hikam. Ya, kemarin saya membaca testimoni gitu ya dari orang tua terkait dengan bagaimana anaknya itu berkembang ketika sudah dididik di Darul Hikam dengan pendekatan Al-Qur'an. Ya. Pendidikan Al-Qur'an itu apa? Dari mulai tahsin, kemudian menghafal, menerjemahkan, terus kemudian menafsirkan, sekaligus mereka didorong untuk mengamalkan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Sibghatullah dalam proses pendidikan itu dengan cara seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dipupuk dengan ibadah dan akhlak Rasul. Karenanya Bapak Ibu sekalian, di Darul Hikam itu kita memiliki keunggulan proses pembiasaan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian saya ingin tunjukkan ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Bagaimana kita sebagai pendidik Bapak Ibu sekalian memberikan pembiasaan yang sangat banyak, ya, tanah yang subur terhadap mereka, media yang sangat banyak. Ini kita siapkan ini Bapak Ibu sekalian untuk anak-anak. Nih, dari mulai pertama dulu ya, Pak, Bu. Nah, ini, Bu. Nah, ini. Bagaimana Bapak Ibu sekalian kegiatan pembiasaan tadarus dan doa sebelum jam pertama, itu kemudian ada waktunya, sudah kita susun ya Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian ada pembiasaan sholat zuhur, ada pembiasaan sholat berjamaah dengan setiap acara ekstrakurikuler, pembiasaan baca Al-Quran, pembiasaan mobilisasi sodako, pembiasaan menjamu, oh ini ya. Kemudian sholat Jumat, zikir, target membaca Al-Quran, sholat rawatib, sholat duha, ini di dalam implementasi budaya berakhlak berprestasi itu sudah ada. Kalau terkait dengan cinta ibadah, sholat jamaah, dan Al-Quran. Ini Bu, kalau cinta kebersihan dan kerapihan, pembiasaan memeriksa kelengkapan dan kerapihan pakaian, pembiasaan melaksanakan piket kebersihan kelas, pembiasaan menaikkan kursi ke atas meja di akhir proses pembelajaran. Itu Bapak Ibu sekalian, tolong pastikan ini bisa dilaksanakan di sekolah kita, Bapak Ibu sekalian. Karena
pembiasaan ini bagian daripada celupan juga pada anak-anak, begitu. Saya Bapak Ibu sekalian dulu sekolah di pesantren yang tampaknya kebersihan itu tidak terlalu jadi fundamen begitu ya. Jadi ada hal-hal yang dalam pandangan saya, oh segini juga udah bersih begitu. Tapi kemudian saya tiba-tiba ikutan ditakdirkan oleh Allah ikut salah satu program di Bandung ini terkait dengan pelatihan begitu ya. Pelatihan itu selama 6 bulan dan salah satu fokusnya adalah kebersihan. Setelah itu Bapak Ibu sekalian ada paradigma yang berubah gitu saya melihatnya. Dan lingkungan di sekitar saya pun melihat dan mengidentifikasinya itu berubah. Gitu, ketika sudah mengikuti pelatihan itu selalu ingin bersih-bersih gitu. Itu bisa, kenapa? Karena dari pembiasaan selama 6 bulan ketika di dalam proses pembiasaan itu kita dibiasakan untuk hal yang kecil, Bu. Kalau misalkan ada nasi kotak itu dibiasakannya seperti apa gitu ya. Nah, kita tuh harus bisa sampai ke arah sana. Pembiasaan itu mampu mengubah karakter anak-anak. Betapun tadi ya di sekolah mah katanya tadi hanya 20%. Nah, kesininya Bu, cinta ilmu dan belajar. Pembiasaan hadir di sekolah tepat waktu, pembiasaan hadir penuh dan tepat waktu di kelas, pembiasaan program belajar di alam, kemudian sampai pembiasaan memilih dan mengikuti kegiatan ekskul. Bukan hanya sekedar mengikutinya Bapak Ibu sekalian, tapi bagaimana agar si anak ini memiliki kecenderungan cinta terhadap ilmu. Dan itu diawali dari proses pembiasaan. Ya. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian berkomunikasi, cinta berkompetisi dan meraih juara. Pembiasaan pertandingan bidang studi antar kelas, pembiasaan mengikuti pertandingan di luar DH, bukan hanya sekedar bertandingnya Bapak Ibu sekalian ya, tapi ada nilai filosofis di belakang. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang juga penting untuk hari ini, pergaulan Islami terutama antara pria dan wanita, pembiasaan busana muslimah. Nah ini kalau di kita untuk sebagian siswa masih jadi masalah ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian pembiasaan grup terpisah pria dan wanita, ya ini harus terjadi dalam setiap kegiatan. Pembiasaan cium tangan siswa TK dan SD kepada semua guru itu bagian daripada proses pembiasaan. Ya. Kemudian, nah kalau siswa laki-laki untuk SMP dan SMA hanya ke laki-laki saja ya salamannya. Sampai Bapak Ibu sekalian semua nilai yang ingin kita berikan itu ada. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian kita harus memastikan di sekolah pembiasaan itu menjadi bagian daripada program kita. Kenapa? Karena ini Bapak Ibu sekalian, ya dipupuk dengan ibadah dan akhlak Rasul. Ibadah itu harus kita biasakan kepada anak-anak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini selanjutnya proses pendidikan Al-Quran bila dilihat dari ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 138 adalah nah ini dijauhkan dari virus, hama dan penyakit kemaksiatan. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian kita harus punya sistem bagaimana agar anak ini tidak terlalu mudah untuk punya akses, walaupun untuk hari ini rasanya agak sulit ya Bapak Ibu sekalian untuk kita memprotek anak tidak terpengaruh dengan aspek-aspek apapun dari luar begitu. Kenapa? Karena kan semuanya sekarang serba terbuka ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian selanjutnya diberi sinar matahari cukup ya. Setiap hari anak-anak kita upayakan untuk bisa berdoa. Sunnahnya Bapak Ibu sekalian doa itu tidak dizaharkan. Begitu ya, sunnahnya yang dipahami di Darul Hikam. Jadi doa cukup sendiri. Tapi untuk proses pendidikan, doa itu harus disampaikan secara dizaharkan agar apa doa itu bisa dimaknai dengan sebaik mungkin. Karena itu bagian daripada proses pendidikan. Bahkan dulu pernah ada kebijakan Bapak Ibu sekalian sholat itu per kelas kan. Karena kita ingin melihat prosesnya itu lebih kecil dan kemudian kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan bisa kita luruskan serta pembiasaan untuk jadi imamnya itu jadi lebih banyak begitu ya. Nah, selanjutnya diberi sinar matahari yang cukup dan doa. Nah, yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi. Dengan proses pelaksanaan yang secara holistik dan terintegrasi berarti apa maknanya? Tidak ada pemisahan antara mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama. Di mata pelajaran agama bisa saja kita membahas tentang hal-hal yang bersifat eksak atau aspek-aspek sosial. Tapi sebaliknya di pelajaran-pelajaran umum pun yang dianggap kita umum, kita bisa membahasnya menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian sudah dimasukkan ke dalam perencanaan kita. Nah, setelah ini dilakukan, Bapak Ibu sekalian, ya, maka outputnya adalah anak-anak kita bisa menjadi manusia takwa, manusia sempurna, manusia mulia, serta bahagia.
Nih, ini Bapak Ibu sekalian ngomong tentang bahagia, sekarang itu negara paling tidak bahagia di dunia itu negara Islam, namanya Sudan. Jadi oleh PBB diidentifikasi negara paling tidak bahagia itu adalah Sudan. Tapi negara paling bahagia yang tidak punya konsep ini malah begitu ya. Mereka punya tapi mungkin ada kesamaan dengan kita gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian kita juga mendorong untuk anak-anak kita jadi bahagia. Nah, indikatornya adalah SQ-nya bagus, Bapak Ibu sekalian, spiritual quotient-nya bagus, emosionalnya bagus, IQ-nya juga bisa. IQ di sini Bapak Ibu sekalian artinya bukan hitungan ya. Bukan kita membandingkan IQ yang 120 dengan yang 90, tidak. Tapi bagaimana IQ yang dimiliki oleh anak itu bisa tereksplorasi dengan baik. Saya masih ingat dulu waktu di DHIS ada anak yang IQ-nya ketika saya lihat itu cuma 98. Tapi hari ini Bu, dia bisa berkarir dengan sangat baik. Kenapa? Karena semua potensi yang dimiliki oleh dia itu bisa tereksplorasi dengan baik dan akhirnya bisa mendapatkan atau memiliki skill tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, tentunya ini Bapak Ibu sekalian, fisik anak-anak kita harus prima ya. Ini sering dikritik bahwa anak-anak kita jarang olahraga, jarang senam gitu ya, karena keluar dari rumah pakai mobil, datang ke rumah turun dari mobil gitu ya. Nah, ini sekolah juga bisa men-trigger anak-anak untuk bisa punya aktivitas fisik yang maksimal. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, indikatornya selanjutnya Al-Quran itu yang disebut dengan manusia sempurna adalah akar iman yang kokoh, cabang ranting yang rimbun, dan berbuah sepanjang masa seperti pohon ini. Bapak Ibu sekalian harus diingat ya. Ini adalah ending dari proses pendidikan. Prosesnya sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Ya, kemudian ending yang kita inginkan dari anak-anak kita adalah seperti yang dilihat di pohon ini. Ini pohon yang kecil, harusnya pohon yang besar ya Bapak Ibu sekalian gambarannya. Nah, Kang Faisal, itu mungkin yang bisa saya diskusikan dengan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua ya Bapak Ibu sekalian tentang proses pendidikan yang harus dilakukan melalui sibghatullah itu di yayasan, di sekolah-sekolah yang ada di bawah Yayasan Darul Hikam. Itu mungkin Kang Faisal. Hatur nuhun, mangga saya kembalikan ke Kang Faisal. Siap, alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Lukman atas sharingnya ya tentang sibghatullah. Menarik diawali dengan diskusi ya. Jadi cenghar dan lebih fokus tadi bahasannya tentang non binar tadi ya. Seperti itu. Baik. Ya, kita akan buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Silahkan untuk yang hendak bertanya silahkan raise hand atau drop di kolom chat ya, seperti itu. Ya. Baik, langsung sudah ada pertanyaan yang masuk melalui DM ya. Pertanyaannya, misal yang LGBT bisa juga tumbuh di lingkungan pesantren, sekolah khusus berdasarkan gender, karena lingkungan mereka gender yang sama itu jadi tumbuh rasa nyaman. Akhirnya muncullah rasa yang membuat mereka berbeda itu. Kan itu mah dari anaknya gitu, bukan dari didikan orang tua. Gimana ya itu, bagaimana mencegahnya? Menarik nih Pak Lukman. Bagaimana? Nah, pernah ada Ustadz Kang Faisal ada yang pernah membahas tentang hal ini. Jadi bisa jadi tumbuhnya itu memang dari anak-anaknya gitu. Tapi ketika kita tahu bahwa anaknya itu seperti itu, maka ya memang dari anaknya kan ya, tadi seperti yang disampaikan oleh beliau. Nah, tapi yang dituntut dari kita adalah memberikan juga penyadaran kepada dia bahwa itu dilarang dalam Islam. Kan manusia itu manusia yang terbaik itu manusia yang paling tahan ketika diuji ya. Di dalam surat Tabarok itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu. Jadi dikatakan di dalam surat Tabarok ini Allah menciptakan apapun di dunia ini untuk kemudian melihat menguji manusia mana yang paling baik kan. Dan ujian setiap orang itu bisa jadi beda-beda. Ada orang yang diberikan ujian oleh Allah memiliki wajah cantik dan ganteng. Sejauh mana kecantikan dan kegantengannya itu, Bapak Ibu sekalian, dia bisa pertahankan untuk tetap dalam kebaikan begitu. Ada orang yang diuji dengan kekayaan. Nah, ada banyak orang yang tidak tahankan dengan kekayaan. Akhirnya apa? Muncullah konsorsium 303. Geus beunghar kan, tapi tetap usaha digenduk gitu ya. Terus kemudian sudah diberikan kenikmatan kebahagiaan, istri, anak dan sebagainya, tetap bisa membunuh orang gitu.
dia diuji dengan kekayaan, kekuasaan yang dia miliki gitu. Nah, ada juga yang diberikan ujian dengan kemiskinan. Begitu ya. Teman saya ada yang dia katanya gajinya berapa puluh juta per bulan, tapi tetap dia nggak bisa beli rumah dan nggak bisa beli mobil. Itu ada cerita teman seperti itu. Ternyata itu berawal dari pola pikir. Yang dia pola pikir tentang uangnya itu salah begitu. Nah, jadi semua yang ada di dunia ini adalah ujian. Ada yang diberikan ujian menjadi guru yang rumahnya itu jauh, Pak Faisal. Ngajar di Ranca Ekek, tinggal di Kota Bandung. Ada kan sebaliknya. Kemarin saya menemukan ada yang ngajar di Katamso, ternyata rumahnya di Ranca Ekek gitu. Itu ujian. Sejauh mana dia dengan ujian tersebut bisa mempertahankan aspek keimanan, aspek ibadah yang baik, aktivitas yang positif gitu. Termasuk hal yang tadi Kang Faisal. Bisa jadi ada orang yang diberikan takdir oleh Allah seperti itu. Tapi itu ujian sejauh mana dia bisa mempertahankan kebaikan yang seharusnya dia miliki. Nah, jadi kalau ada misalkan ada anak, saya terus terang di Darul Hikam itu Bapak Ibu sekalian, ada anak yang bukan hanya sekedar, kalau tadi kan Bu Titik melihatnya ini fenomena gemulai ketemu dengan anak perempuan gitu. Kalau ke saya itu sudah ngaku bahwa dia itu memang, kenapa ya kalau lihat yang ganteng-ganteng, saya itu deg-degan. Tapi kalau lihat yang cantik kok biasa-biasa aja gitu. Dan akhirnya dulu waktu di salah satu unit di Darul Hikam kita berikan solusi akan hal itu gitu. Nah, kalau ada anak yang seperti itu, ya benernya ada kamu mau takdir atau lanjutkan, jangan Bapak Ibu sekalian. Harus disampaikan bahwa itu ujian dari Allah kepada kamu, sejauh mana kamu bisa menghindari dari apa yang Allah larang. Begitu ya. Kan sudah tegas Bu, kalau larangan itu mah ya, itu mah sudah qot'i begitu ya, tidak ada lagi perdebatan. Kalau ada orang yang sekarang mempermasalahkan bahwa kita berdebat, itu dalilnya tidak kuat begitu ya. Bahkan sama sekali tidak ada dalil Bapak Ibu sekalian yang mengatakan bahwa nikah beda agama bisa, LGBT halal gitu seperti yang digaungkan salah satu masjid di Jerman begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian memang ada kondisi di mana itu menjadi satu hal yang mendasar dari apa yang dia miliki. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa memberikan arahan bahwa itu yang disebut dengan ujian. Seperti yang disampaikan di dalam surat Tabarok, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kita yang amalnya paling baik. Gitu Kang Faisal ya. Jadi ini beberapa kasus saya pernah menemukan ini ya, ngobrol gitu, Kang, kenapa ada saya mah dari sejak lahir teh kayaknya seperti ini gitu. Nah, kita tinggal katakan kepada mereka bahwa ya yang seharusnya dipertahankan adalah kebaikan yang dimiliki oleh dirinya yang berlandaskan kepada Al-Qur'an gitu. Nah, itu Kang Faisal mungkin, wallahu a'lam. Iya, hatur nuhun Pak Lukman. Ya karena memang kondisi dia itu bisa tervalidasi dengan informasi-informasi yang dia dapatkan ya Pak Lukman ya. Kalau informasinya memvalidasi, mengokekan, ya dia semakin yakin gitu ya. Kalau kita jelaskan dari segi agama Islam, ya keyakinan itu bisa luntur dan kita terus bisa upayakan gitu ya. Jadi sebenarnya pendekatan itu nggak bisa sekali dua kali ya Pak Lukman, karena udah masuknya pasti harus continue ya, holistik dan terintegrasi serta continue Kang Faisal. Ada ini Pak Lukman, ini mungkin sharing ya Pak Lukman, ini kondisi yang naudzubillah semoga tidak ada di Darul Hikam. Teman saya Pak Lukman ini kan SD ya, waktu SD dulu gitu ya. Ketika SD memang seperti itu rada-rada ini laki-laki ya, tapi keperempuanan seperti itu. Pas sudah lulus dari kampus itu mendeklarasikan diri gitu ya, bahwasanya saya emang suka laki-laki gitu ya. Itu kan jadi serem banget, berarti dalam proses SMP, SMA, di keluarga itu tuh lost gitu. Tapi dia konsepnya lebih memilih untuk menyembunyikannya gitu ya. Bahkan dia pura-pura normal gitu ya, dekat sama perempuan dan segala macam, padahal di balik itu dia seperti itu. Itu juga jadi kasus sendiri ya. Semoga kita bisa handle gitu ya, dan semoga bisa meluruskan, karena ini sesuatu yang sudah mulai lebih berbahaya gitu pada hari ini. Baik, kalau saya dulu pernah punya cerita yang happy ending itu terkait itu. Jadi waktu saya di pesantren, ini pesantrennya Ustadz Rizan juga ya. Ustadz Rizan tahu nih kasusnya.
Dulu ada kasus besar, Kang Faisal, ada anak yang disinyalir teman sekelas, bahkan dalam organisasi itu yang setiap hari ketemu dengan saya, itu suatu hari melakukan pelanggaran besar dari sekolah. Tapi luar biasa pada saat itu pimpinan pesantren punya cara yang jitu ya pada saat itu untuk kemudian mengubah dia. Jadi karena kita pesantrennya pesantren putra semua kan, putra putri dipisah gitu. Jadi kalau lihat perempuan teh jarang gitu. Nah kemudian akhirnya ada kasus kelas 10 itu kelas 1 muallimin itu ada anak yang kecenderungan punya hal yang seperti itu. Akhirnya pada saat itu ini pihak pesantren menurut saya sudah melakukan tindakan yang tepat ya. Jadi guru-guru mungkin mereka rapat ya, saya kurang tahu ya karena saya perspektifnya siswa. Tapi Kang Faisal pada saat itu ketika ada fakta itu si anak itu nggak dikeluarkan, si santri ini nggak dikeluarkan. Tapi kemudian saya pada saat itu sebagai temannya dan kemudian setelah itu dia jadi sekretaris di organisasi di mana saya jadi ketua OSIS-nya. Akhirnya pada saat itu guru tuh membuat kayak desain gitu. Desain dari mulai gurunya, mungkin dari temannya, bahkan teman perempuannya begitu ya. Itu kemudian didesain semaksimal mungkin untuk membantu dia bisa sembuh. Akhirnya ketika kelas 3 itu dia bisa dapat beasiswa ke luar negeri sebetulnya ya ke Timur Tengah. Itu dilarang oleh pihak pesantren, tidak memberikan beasiswa kepada dia karena ulah ini tadi itu cina di Timur Tengah mah kararasep bisi kamu kalagoda gitu. Itu terlontar dari mudir am itu terlontar kamu cina ulah ke Timur Tengah bisi ka itu cina kudu itu mah kararasep cina gitu. Nah, akhirnya apa, Kang Faisal? Karena kita sudah men-setting dia selama 2,5 tahun pada saat itu, termasuk saya juga di briefing oleh Ustadz, nih apa yang harus kamu lakukan, ini, kalau malam ini gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Happy ending ini Kang Faisal, dia kuliah ke Jogja, kemudian dia jadi dosen sekarang di sana. Dan udah menikah dengan anak yang banyak gitu ya. Nah, artinya gini, bisa saja dia tetap punya perasaan itu, tapi dia bisa menghandle itu dengan sebaik mungkin gitu. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah itu untuk anak-anak yang seperti ini. Nah, jangan sampai yang terjadi Kang Faisal di kita, mun aya anak juga nu kitu jadi bahan ketawaan. Ini yang tidak boleh gitu ya. Kayak saya dulu pernah ikutan sebuah pelatihan cukup lama, 1 bulan. Nah, salah satu pelatihan ini ada yang seperti ini. Nah, kemudian di akhir dari proses pelatihannya itu kita ada semacam malam keakraban hari terakhir gitu ya. Nah, yang dilakukan itu adalah drama dan si laki-laki ini jadi perempuan gitu. Kita tuh mendukung gitu. Termasuk kemarin ya Citayam Fashion Week dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah kita mendukung keberadaan mereka. Yang bisa kita lakukan adalah tadi mengarahkan mereka untuk bisa menyadari bahwa Allah itu menguji mereka untuk agar tetap mereka dalam kebaikan, Kang Faisal. Itu ada yang happy endingnya juga ternyata ya. Iya, Masya Allah. Ya menarik ya bahasannya. Semoga pada happy ending. Begitu. Ya silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau menanggapi bahasan kita tentang Sibghatullah tentang proses pendidikan ya. Tadi memang diawalinya dengan bahasan tentang permasalahan LGBT. Silakan, mungkin satu penanya lagi mungkin ya, Pak Lukman ya. Ya, mangga. Dari Bapak Ibu, atau sudah cukup jelas kah tadi ya konsep Sibghatullah yang sudah dijelaskan oleh Pak Lukman? Oke. Sudah jelas tampaknya Kang Faisal. Ya, sudah jelas. Belum baik. Ada pertanyaan. Tinggal dilaksanakan yang Kang Faisal ya, Bu Erna tinggal dilaksanakan di SMA, Misita tinggal dilaksanakan di primary, Bu Titik di SMA juga, Bu Siti di TK. Titip Bapak Ibu sekalian, karena Bu Ida juga ya, ini yang on cam, hatur nuhun Bu Ida. Bu Ida ini salah satu guru paling senior di Darul Hikam, pasti sudah banyak menguasai konsep-konsep tentang bagaimana Sibghatullah itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan Bapak Ibu sekalian, karena yang sedang kita buat itu bukan hanya mengajar dia, ya, yang sedang kita buat juga bukan hanya sekedar nama besar Darul Hikam, tapi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru itu ibaratnya adalah para arsitek Bapak Ibu sekalian, para arsitek yang mau menciptakan dunia Islam dengan lebih baik, Indonesia yang lebih baik ya, dengan tatanan akhlak dan prestasi gitu. Karena dalam pandangan kita sebagai orang Darul Hikam, akhlak dan prestasi ini bisa mendorong semua kebaikan untuk bisa ada di dalam diri seorang anak. Dan sekali lagi Kang Faisal, 2024
Indonesia mudah-mudahan menjadi negara yang lebih islami, yang lebih makmur, yang lebih baik, dan tentunya kontribusi yang kita berikan itu adalah melalui dunia pendidikan. Sangat strategis sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, kemarin Pak Sodik menyampaikan pokok nama RUU Sisdiknas jangan diresmikan saat-saat ini gitu. Kenapa? Karena dunia pendidikan adalah dunia yang sangat strategis untuk masa depan kita ya. Sementara kalau misalkan disahkan ketika suasananya yang tidak bagus ini, maka bisa jadi hasilnya juga sesuatu yang tidak bagus. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian untuk pagi hari ini, mudah-mudahan memberikan pengingat juga ya buat saya sendiri. Semua yang datang dari Allah itu adalah sebuah kebaikan, kebenaran, dan patut kita laksanakan. Tapi jika ada sesuatu yang salah dari apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, itu datang dari diri saya sendiri, dan tolong jangan dilakukan jika itu dianggap tidak baik dan tidak pas begitu ya. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Lukman penutupnya. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih pada yang telah hadir dan menyimak. Ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan sebelum Bapak Ibu live ya. Seperti biasa, yang pertama silakan untuk absen di aplikasi Mekah, ataupun yang terkendala belum bisa buka aplikasinya dan segala macam, ada di link yang sudah ada di kolom chat. Juga bagi Bapak Ibu yang hendak menginfakkan infak terbaiknya, silakan untuk berinfak di rekening DPU DH ya yang sudah di kolom chat juga. Hatur nuhun Pak Lukman, jazakumullah bil jannah, dan teman-teman mujahidin Bapak Ibu sadayana. Mari kita tutup dengan pesan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kafartul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bib ya Kang Faisal. Assalamualaikum. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Iya,